Baik Sobat Maigen dimanapun Anda berada, jumpa dengan Hosye Chen Chen Foyen di Maigen Podcast di segmen Z Talks. Baik, hari ini Hosye sudah ditemani oleh dua orang Sobat Maigen kita. Silakan. Halo semua, nama aku Peter. Halo, aku Nichelle. Dan kami akan membahas sebuah topik yang lumayan seru dan relevan, yaitu aktif bertugas di vihara tapi nggak happy. Nah, aduh gimana nih ya? Sayang banget. Iya, Ke wihara kita adalah wihara di bawah tuntunan Buddha Maitreya, Buddha bahagia, Buddha sukacita. Nah, berarti kalau kita dalam bertugas, dalam beraktivitas ke vihara, tapi tidak menemukan kebahagiaan, maka inilah saatnya kita untuk berefleksi, ya. Baik, kita akan bahas dulu satu alasan kenapa saya tidak bahagia. Ini adalah salah satu masukan dari Sobat Maigen kita. Saya ingin bertugas di vihara, tapi sulit berbaur, nggak klop sama teman-teman, kayaknya kurang di welcome, jadi nggak bahagia deh. Kalian pernah ngerasa gitu nggak pas baru mau aktif tapi Kalau kita kayaknya enggak. enggak ya? Kenapa? Karena mereka lumayan aktif sejak kecil, ya. Kebetulan orang tua mereka juga. Kalian jangan-jangan yang vegetarian sejak kandungan gitu, kurang lebih. Iya. Baiklah. Beda spesies emang. Baiklah. Ini salah pilih narasumber. Oke, sampai di sini. Enggak. Oke ya. Jadi ini kalau singkat kata, rata-rata ini mungkin dirasakan bagi orang yang baru mulai aktif atau pindah domisili, misalnya mau kuliah lalu ke kota besar, gitu ya. Nah, jadi mulai kembali dari nol, lalu sementara di sana sudah established, udah ada tim dramanya, udah ada sistem sekolah minggunya, udah ada ini itu. Apalagi kalau di kota besar gitu ya, udah orangnya pede-pede, lebih profesional ya, mostly lah. Jadi kita langsung kena mental gitu. Nah, menurut kalian kayak gitu salah nggak sih? Sebenarnya menurutku sih nggak salah-salah banget sih, Van. Karena jujur aja, memang orang yang baru datang tuh cenderung bersikap defensif. Jadinya kayak merasa lebih sensi dari yang lain. Dan ketika lihat juga, oh yang ini jago ceramah, oh yang ini jago nari, jago nyanyi, jago ngapa-ngapain, jago drama. Jadinya kayak kita udah judging sendiri sih. Dan ketika kayak, oh kok aku nggak disapa ya, aku merasa nggak di welcome ya sama orang wihara. Dan karena kita sensi itu, kita jadinya kayak merasa aku nggak di welcome nih, aku nggak mau datang. Tapi betul tuh. Sorry. Ya, jadi boleh. kan sensi itu ya, memang pas dari daerah ke Jakarta ke kota besar itu memang orang tuh kan kayak penuh rasa ya, kayak orang baru jadi seorang anak rantau misalnya nih mau kuliah, udah mulai tinggal sendiri, mandiri. Begitu ke wihara juga begitu kan, ke tempat baru, jadi dia super sensi. Cuma sensi itu sebenarnya nggak masalah, cuma judgingnya itu kali ya. Iya, benar. Karena mungkin baru pertama kali lihat dan kita nggak bisa sekali lihat langsung ngejudge gitu kan, harus berkali-kali lihat. Aku sendiri untuk bisa hindarin, kan aku kan nggak dapat ya diskriminasi kayak di wihara gitu, tadi welcome di wihara karena anak lama. Cuma kalau ke tempat baru, tiap kali ke tempat baru, ke lingkungan baru, ke circle baru, misalnya di kampus atau di tempat-tempat komunitas gitu, aku biasa kenalan sama tempatnya dulu, biar lebih enak masuknya. Jadi tahu nih di tempat ini ada apa, di tempat ini ada apa. Jadi pemetaan dulu ya. Pemetaan. Kalau di convert ke wihara mungkin ada sekolah minggu, kira-kira aku ke situ gitu bakal nyaman. Ada paduan suara, ada tim dapur, ada apa gitu. Kalau kayak gitu kan lebih enak. Iya, emang pasti kalau misalkan masuk ke lingkungan baru pasti butuh adaptasi sih. Kayak pasti harus ngenalin dulu orang-orangnya seperti apa, culture-nya seperti apa. Terus kita harus bersikap seperti apa supaya bisa diterima, itu memang butuh waktu. Oh ya, gaya bersikapnya ya. Iya, Apalagi tiap orang daerah juga beda-beda ya. Iya, kalau culture-nya daerah ya. ke kota juga pasti beda kan culture-nya. Jangan kan gitu, misalnya di Jakarta nih ada banyak wihara, culture-nya juga tiap wihara beda kan. Iya, Cara benar. bergaulnya, gaya pimpinannya, gaya siapanya kan beda-beda.
Makanya kalau menurut aku sih kayak dari kitanya maksudnya yang baru gitu itu harus satu open juga dan dari yang udah lama di sana mungkin notabene mungkin seniornya kali ya harus lebih merangkul Lebih, juga iya. gitu. Dan lebih peka. bisa ya Peka, Peka, kalau bener anak banget sih. baru tuh harus lebih butuh belayan perhatian. iya. Dan sebagai anak baru juga harus bisa belajar blend in. Si anak barunya gitu. juga jangan terlalu cupu gitu ya. Iya, Maksudnya benar. jangan kita orang lama tuh nggak jahat gitu enggak gitu ya. Iya, gitu iya. nggak sih? Gitu nggak sih? Heeh. Karena jujur memang anak lama tuh agak ribetnya di situ. Udah comfort, udah nyaman, Iya, udah terlalu nyaman. udah di kan. zona nyaman, Udah bahkan nyaman. udah punya circle. Udah punya circle. Jadi nggak ngerasain yang mereka rasain itu seperti apa. Dan ketika anak baru merasa mau dirangkul nih, kita nggak tahu cara rangkulnya tuh gimana. Kayak takut Iya. salah. Mereka nggak tahu kalian juga awkward ya sama mereka. sama awkward Iya. jadi dua arah. Mungkin karena kalau orang Viara notabene kayak mostly banyak kayak introvert Iya. kali ya. Nah, ini mesti survei nih, berapa persen orang aktivis Viara tuh Jadi kayak introvert. bingung siapa yang approach duluan, bingung juga. Iya. Jadi serba canggung. Terus kalau aku bayangin berarti padahal kalian juga bukan, yes, ini kan sebagai anak-anak lama ya. Berarti kalian juga nggak ada niat apapun ke anak Iya. baru, nggak ada niat jahat, cuekin lah, mau sengaja ngerjain, enggak gitu ya. Enggak sih. Cuma kita terlalu sibuk sendiri dengan tugas kita, benar nggak? Jadi Iya. mereka kalau terlalu sensi, merasa misalnya, aduh pas baru mau masuk suami, si ini sibuk, si ini gini nih, kayaknya gue dicuekin. Udah bukan mau cuekin gitu nggak sih? Emang kadang nggak akan notice. Enggak, ya kita Nggak memang lagi kelihatan. sibuk aja gitu ya. Terus mungkin malah kalau kalian akan lebih ini nggak sih, kalau si anak baru ya tiba-tiba ini lebih approach sedikit lagi, saya boleh bantu ini nggak gitu? Ya, iya. ada. Ya, langsung seneng, ya, iya, kalau udah seneng sih. ngeklik ke satu tugas aja, udah tuh selesai, langsung cair sebenarnya, Iya. gitu nggak sih? Benar-benar. Nggak masalah juga buat anak baru untuk lebih aktif sih. Jadi oke, kita langsung berarti kalau buat anak baru tolong jangan judging gitu ya. Iya benar. Jangan judging, jangan baru 1-2 kali pendekatan ke Viara lalu wah ini Viaranya nggak welcome, nggak juga. Kalau mau lebih di welcome langsung aja misalnya oke lah kalau tugas umum ya langsung aja pas ketemu Tancu atau Foyan atau aktivis, saya boleh ping lu nggak? Saya boleh bantu rapin altarnya nggak? Pasti boleh. Orang seneng kalau kita bantu nggak? Atau ini sebenarnya jam berapa ya? Saya boleh ikut rapin paitia nggak? Boleh. Atau ya dari yang basic kan, tasawuf gitu kan? Kalau tasawuf pasti di welcome, kayaknya nggak mungkin biara ada biara. Nggak boleh. Dengan Ya. senang hati Aku menerima. aku jadi ingat satu hal loh. Kaget banget. Ini aku nggak sebut nama, nggak sebut merek ya. Ada satu orang, dia dari daerah terpencil lah ya, di agak dalam. Dia udah kerja di luar, ini bukan usia kalian ya, lebih dewasa lah, usia 25 ke atas gitu. Dia udah kerja di luar kota, di luar negeri beberapa tahun. Pas dia pulang cuti ke sini sebentar, pas kita udah selesai saus siang. Kan dia kan asing tuh harusnya kan, tapi dia langsung ngomong sama Foyannya, Foyan, udah selesai sausnya ya, kalau gitu saya boleh bantu beresin cangkirnya nggak? Oh boleh, silakan yuk bantu. Langsung Foyannya, oh ini gini. Pas udah beres, Foyan jadwal nyapunya kapan? Sekarang saya nyapu atau ngepel nih? Wah langsung kalau udah gitu, udah shortcut tuh, langsung ngeblend kan, maksudnya tuh ini sih langsung loh mereka wah saya masih ada 2 minggu nih, ada aktivitas apa aja di sini, wah langsung udah nempel. Foyannya juga happy ya. Jadi ini bukan masalah Foyan nggak Foyan ya, kayaknya bidang manapun kalau ada satu anak baru yang helpful, mau belajar gitu. langsung ngeblend. Ya. Wah ini hari ini dapat sesuatu nih. Jadi Sobat Mygen, kalau kita jadi anak yang baru pindah atau ya ke suasana baru, ya satu tadi jangan judging, terus pokoknya dijajal dulu aja di sana ada apa, lalu kita nyamannya kira-kira di mana. Terus ketiga mungkin boleh langsung approach ke tugas. Nah itu adalah satu shortcut untuk kita ngeblend ya dengan mereka. Nah lalu sekarang sebagai orang yang tuan rumahnya nih, yang istilahnya yang udah established, yang udah duluan aktif,
sebagai tuan rumah sih menurut aku mungkin kita perlu praktekin salah satu dharma Chenren sih yang ada Qingzuo. Iya benar banget. Harus meminimalisir yang namanya lulu gue. Kalau culture di kota kan biasanya gitu ya, lulu gue gitu. Terus yang tadi ya karena keburu nyaman, udah di zona nyaman masing-masing. Ya misalnya yang geng paduan suara, yang geng nari, geng etika, geng ini. Kadang kita nggak peka gitu ya, karena udah nyaman banget lah, udah terbentuk circle gitu ya. Nah, jadi kalau yang lebih sehat itu berarti, sebelum ke konklusi yang itu ya, menurut kalian circle itu di mana sehatnya, di mana nggak sehatnya? Di-share dulu deh. Kalau menurut aku circle itu sebenarnya sangat manusiawi, semua orang butuh circle sih. Dan dengan adanya circle itu juga ya pasti, apalagi kalau di Viara ya, kayak pasti saling menguatkan, juga jadi lebih seru, jadi gitu support system gitu. Dan pernah ngalamin nggak, misalnya pas kita lagi agak gimana, oh ya paling yang pasti ini ya, pas kita lagi ada banyak masalah, langsung ya circle kita itu langsung nge-backup gitu kan. Sebenarnya nggak secara langsung kayak mereka bantuin gimana banget, cuma dengan adanya mereka dan kita ngerasa kayak ada rumah nih di Viara, maksudnya ada rumah kecil di Viara ini dengan ada circle kita ini. Dan apalagi kalau circle-nya tuh sama-sama memiliki iman yang benar gitu loh, jadi kayak saling memberi hawa positif itu yang bikin kita sama-sama bisa stay di Viara. Itu kan positifnya ya, jadi pokoknya jadi support system. Atau pas kita malas ke Viara, mereka lagi pas bisa nyemangatin gitu ya dan sebagainya. Nah, minusnya Peter. Sebenarnya aku memang lebih berasa banyak positifnya sih. Minusnya ini agak jarang-jarang. Kalau dicari-cari lah. Ya kalau dicari-cari sebenarnya lebih ke arah masalah mungkin perorangan yang ada di dalam circle. Misalnya si A dengan si B tiba-tiba ada crash atau yang paling sering biasanya masalah percintaan. Wah. Bukan aku nggak salah. Benar. Jadi yang saya dengar. Misalnya tadinya circle-nya 5-6 orang. Salah satu ngeklik dengan yang satu atau tidak tersambut gitu ya. Maksudnya tuh yang itu biasa aja. Kan konstelasinya berubah tuh ya. Maksudnya jadi awkward gitu ya. Ada yang pecah. Nah, kalau di titik itu berarti kalau kita profesional tetap tugas jalan gitu ya. Tetap ke wihara. Tapi kalau kita nggak dewasa, gara-gara masalah pribadi gitu, udah menghilang atau ngambek berbulan-bulan keluar dari tugas, kayaknya sayang ya. Berarti itu perlu ditingkatkan lah, maksudnya kesadaran udah. Karena jujur ada temen aku satu yang memang di wihara udah dari kecil bareng-bareng, masih jadian kan, jadian dan baru-baru ini udah mereka gara-gara saking barengnya kan, semua tugas tuh sekarang ditaruh bareng. Oh ini bareng, ini ini kayaknya udah nggak sehat nih. Waduh. Udah jadi yang lihat kayaknya yang lihat juga gitu nggak sih kalau sampai selebay itu. Nggak, bukan mereka sih maksudnya sih. Dan akhir-akhir ini mereka ada masalah dan akhirnya udahan. Tapi kayak aku salutnya sama mereka, itu mereka masih bisa profesional, di grup masih bisa bareng, masih bisa itu. Walaupun aku nggak tahu ya gimana sekarang mereka ya. Cuma yang aku tahu memang mereka udahan, tapi mereka masih tetap jalani tugasnya dengan baik. Oke, nanti saya selidiki siapa orangnya. Oh enggak. Enggak. Soal bagian. Nah, itu namanya profesional ya. Artinya tugas ya tetap jalan ya, urusan pribadi gitu kan. Jadi tidak merusak konstelasi tugas gara-gara yang ini ngambek, yang ini keluar, yang ini kan kasihan timnya ya. Iya, kasihan timnya udah gitu ya. Jadi circle itu manusiawi, di mana-mana pasti ada ya. Setuju aku karena secara sosiologi ya, kalau orang punya kesamaan minat, kesamaan interest, ya pasti berkumpul. The law of attraction kan, berkumpul lah gitu kan, yang suka baca, yang suka nonton, yang suka sport dan sebagainya kan. Cuma jangan gara-gara gitu ngeblok orang, betul nggak? bener Terus kedua, banget. eksklusif. Iya, betul nggak? Benar. Kayaknya bangga banget, apalagi kalau yang jadi favorit ya circle-nya itu ini banget lah, dominan gitu. Kayaknya kan orang yang kaum marginalnya itu yang eceran, yang sendiri berdua, aduh gitu ya. Kadang ya itu kurang sehat lah kalau kayak gitu ya. Jadi kalau di luar tugas ya terserah mau tiap hari jalan bodo amat gitu ya. Tapi pas urusan tugas
harus belajar membaur. Setuju nggak? Setuju. Dari tadi kan Van kita ngomongin circle nih Van. Aku tiba-tiba jadi muncul satu pertanyaan nih Van. Menurut Van sendiri sama si Nichelle nih, bisa gak sih kayak misalnya kita siutau tuh siutaunya sendiri aja gitu di wihara, gak perlu cari teman-teman, gak perlu circle gitu misalnya. Mungkin divisi Mungkin yang datang itu- Koso doang. Mungkin kayak itu gitu. zaman dulu kali. Zaman Kalau dulu sekarang, kayaknya gitu. Apalagi channel udah tadi kan Nisha bilang ya, yang channel ngomong tentang de Qingsuo dan kan harus berinteraksi, harus ramah, Iya. hangat terhadap sesama. Apalagi ngomongin lita, iya. nggak mungkin kan lita tapi sendiri gitu kan, single Iya sih, player. benar. Bahkan channel ngomong pulang, ini kalau udah bahasa tingginya lah, pulang ke nirwana sendiri, selesai, kamu juga pukau sing gitu. Maksudnya kenapa? Karena ya kamu pengennya kita sama-sama gitu. Jadi ya harus berbaur, bertugas bersama. Kalau bagi yang introvert atau super introvert ya ini tantangan ya. Tapi bagaimanapun siutau itu memang tentang melampaui diri sendiri kan. Jadi Yes, jangan betul. karena saya kan memang introvert, saya kan memang gini, terus saya kan nggak bisa ya udah selesai. Iya. Kalau orang nggak bisa berubah, kenapa Milevo jual tentang bertobat? Chanhui kan tentang perubahan gitu loh. Jadi benar. kita mau tadinya kan banyak kok orang yang ke wihara tadinya introvert jadi ekstrovert. Ya. Iya. Ada yang sebaliknya loh, dari ekstrovert ke introvert. Iya, benar. Jadi manusia bisa berubah, yang tadinya terlalu heboh tiba-tiba jadi lumayan. Nah, ini namanya penyesuaian. Itulah siutau ya. Ada lagi? Dan cari teman pun nggak perlu kayak rame-rame kan ya Van. Berdua Ya, nggak bertiga harus. nggak masalah. Iya. Ya pokoknya senyamannya aja, benar. nggak harus yang nggak ada patokan yang berapa. Cuma begitu kita bertugas, begitu kita berbaur dengan umat ya dengan umat, bedakan dengan urusan pribadi gitu loh. Ya soal misalnya mau nonton bareng, mau hangout bareng, ya itu udah ke pribadi lah. Intinya jangan sampai di saat bertugas kita bikin orang lain jadi merasa tidak nyaman. Ya itu intinya ya. Jadi oke, balik lagi ke soalnya. Ada yang mau tambahin mungkin dari kalian? Dari aku cukup sih. Dari aku juga cukup sih. Oke ya, jadi sulit berbaur itu dari orang yang sudah established, yang udah jadi tuan rumah maupun yang baru datang harus ada kerjasamanya seperti tadi itu. Benar. Oke, untuk poin yang ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan poin lainnya. Bye bye. Bye. Bye.